Oke, baik. Eh, Kembali lagi bersama saya dengan Kak Joko. Di video kali ini adalah lanjutan dari pembahasan soal UTBK tahun 2020, yaitu sebanyak 13 soal. Kemarin kita sudah bahas nomor 1 sampai 13, sekarang adalah nomor 14 sampai nomor 14 sampai 26 ya. Oke, 13 soal juga. Oke, langsung saja. Jadi nanti di soal ini diketahui katanya apa nih? Ayo. Dinding sebuah rumah terdiri dari dua lapisan. Lapisan A dengan ketebalan La dan konduktivitas termal Ka berada pada sisi luar. Oke. Jadi katanya di sini ya ada dua lapisan rumah nih ya. Nah, dengan ketebalan itu kita anggap panjang gitu ya. Oke, nah ini nanti sambungannya ini kita anggap suhu campuran. Ini T1 atau TA, ini T2 atau nanti yang di dalam ya, ini yang di luar TA. Sama aja itu. Oke, atau bisa kita buat TA aja, ini TB nanti. Oke. Kemudian lapisan D dengan ketebalan LB ya. Oke, dan konduktivitas termal KB katanya 0,5 Ka berada di sisi rumah. Jika temperatur udara luar TL, temperatur udara dalam 0,8 dan temperatur bidang batas kedua lapisan adalah 0,96 TL. Rasio La dan LD berapa? Oke. Nah, katanya di sini KB itu sama dengan 0,5 atau setengah Ka ya. Oke. Kemudian ini adalah La, ini adalah LD. Oke. Kemudian rumus yang kita pakai nanti itu adalah Ka dikali AA dikali nanti TA dikurang suhu sambungan ya per La sama dengan KD dikali AB dikali nanti apa? Suhu sambungan dikurang TD per LD gitu. Nah, kenapa rumusnya seperti ini? Karena di sini posisinya adalah TA lebih besar daripada TD. Nanti kalau TD lebih besar, maka ini kita ganti posisi TC. Jadi TB dikurang TC, kemudian di sini nanti TC dikurang TA gitu. Oke. Langsung saja, katanya di sini diketahui TA itu adalah TL, sedangkan TB itu adalah 0,8 TL, suhu sambungannya itu adalah 0,96 TL gitu. Nah, yang ditanya adalah rasio ya, perbandingan berapa sih perbandingan LA dengan LD. Oke, jadi langsung saja. Nah, untuk luasannya ini nanti dianggap sama karena dinding hanya tebalnya aja yang mungkin beda ya. Karena dia dinding ya. Nah, luasnya dianggap sama. Jadi luas terampangnya. Berarti nanti ini bisa kita buat LA habis ya. LA-nya habis. Bukan LA ya, tapi AA. Dengan AB habis karena luasannya itu dianggap sama. Berarti AB sama dengan AA. Oke, sekarang kita keluarkan nilainya ya. KA dikali TL dikurang 0,96 TL per LA sama dengan ini setengah ya, setengah 0,96 TL dikurang berapa? 0,8 TL per LD. Oke, kita keluarkan kembali hasilnya. Di mana nanti ini jangan lupa ya, ini KA dikali KA. Jadi kita bisa eliminasi KA-nya habis. Kemudian di sini bisa kita buat 0,04 TL per LA. Sedangkan di sini dia berapa? Setengah dikali 0,16 ya.
Ya, 0,16 per LD. Oke, di sini dapat kita ini dikali TL juga ya di atas. Nah, kita eliminasi TL-nya habis. Sekarang bisa kita buat 0,04 per LA sama dengan 0,08 ya per LD. Kenapa? Karena 0,16 dibagi setengah ya. Oke, sama-sama kali 100 kan bisa, ruas kanan dan ruas kiri. Jadi 4 per LA, kemudian ini 8 per LD. Nah, ini jadi bisa kita peroleh sama-sama bagi 4. Nah, ini dia LA. Kemudian ini jadi 2 per LD. Kemudian LA per LD. Nah, tinggal pindahkan aja LA-nya itu jadi setengah. Jadi 1/2. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah C. Nah, beginilah kira-kira jawaban untuk soal nomor 14. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya itu adalah tentang elastisitas ya. Oke, katanya begini. Sebuah bola pejal tenggelam ke dasar laut sehingga jari-jarinya berubah menjadi R akibat perubahan tekanan delta T. Jika modulus bola sebesar D volume. Oke, kalau dia tentang tekanan, kita sudah paham bahwa kalau berhubungan dengan tekanan nanti atau T. Nah, ini kan berhubungan dengan elastisitas. Jadi nanti elastisitas itu bisa kita cari dengan rumus apa? Dengan rumus nanti E sama dengan tau dibagi dengan apa? Tau dibagi dengan regangan ya atau E. Dimana nanti regangan ini kita bisa cari dengan delta L per L atau bisa juga delta V per V gitu. Nah, dimana tegangan di sini itu sama dengan tekanan nanti. Tegangan dianggap dengan tekanan. Ya, oke. Kalau ini regangan. Ya, oke. Nah, jadi nanti langsung saja di sini kita peroleh dia katanya apa? Tegangannya atau tekanannya. Oke, taunya itu adalah delta T. Kemudian apa lagi nih? Kemudian modulus elastisitasnya adalah modulus D. Kemudian yang ditanya itu adalah apa? Yang ditanya adalah volume mula-mula. Jadi untuk menentukan volume mula-mula, kita buat aja langsung rumusnya E sama dengan tegangan per regangan. Berarti di sini D sama dengan delta T per delta V per V. Nah, masalahnya di sini delta V-nya belum diketahui. Delta V itu nanti volume mula-mula dikurang volume akibat tertekannya gitu. Perubahan tertekannya dia sejauh mana. Jadi nanti 4/3 VR pangkat 3 gitu. Nah, jadi di sini kita peroleh D sama dengan delta T per V dikurang 4/3 VR pangkat 3 per V. Ini hasilnya berapa? Ini hasilnya jadi D delta T per 1 dikurang 4/3 VR pangkat 3 per V ya. Nah, jadi ini bisa kita kali silang nih. Ini dianggap 1 kali silang ke sini. Dia kita peroleh hasilnya nanti menjadi apa? 1 dikurang 4/3 VR pangkat 3 per V sama dengan delta T per D. Nah, ini pindahkan ya ke ruas apa? Ke ruas kiri dan 4/3-nya juga pindahkan. VR pangkat 3 per V. Jadi ini dianggap 1 nih, satu kesatuan. Jadi V nanti sama dengan 4
V R pangkat 3 per 3 dikali 1 dikurang delta T per D. Nah, inilah jawabannya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah bola ya. Oke. Nah, demikianlah penjelasan untuk soal nomor 15. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang adalah soal nomor 16 ya. Oke, di soal nomor 16 ini kita berbicara tentang apa? Tentang energi total ya. Oke, energi total. Ini untuk partikel yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Oke, diketahui katanya di sini ya. Sebuah partikel bermasa, masa diamnya adalah N0. Bermasa N0, usaha yang diperlukan agar partikel tersebut memiliki energi total. Energi totalnya itu 1,5 N0 C kuadrat. Kemudian dari keadaan diam ya. Oke. Berapa usahanya gitu? Yang ditanya adalah usahanya. Nah, usahanya ini nanti bisa kita cari dengan rumus perubahan energi kinetik saja. Jadi, kita bisa cari atau dengan perubahan adanya energi kinetik ataupun energi kinetik. Kalau dia untuk benda-benda yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, mencari energi kinetiknya nanti, itu energi total dikurang energi diam. Jadi di sini, kalau suatu benda dalam keadaan diam, berarti energi diamnya itu adalah N0 C kuadrat. Nah, gitu. Jadi di sini bisa kita peroleh energi totalnya 1,5 N0 C kuadrat dikurang dengan N0 C kuadrat. Maka hasilnya nanti 0,5 N0 C kuadrat begitu. Inilah dia kira-kira jawabannya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah E ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, oke. Nah, oke, kita lihat soal nomor 17. Nah, soal nomor 17, kira-kira bagaimana sih penyelesaiannya gini? Oke, ini tentang bandul juga. Katanya begini, sebuah bandul matematika, bukan, maksudnya matematis ini ya. Oke, matematis dipasang pada langit-langit kabin sebuah wahana ruang angkasa dengan panjang tali. Oke, diketahui katanya L-nya itu adalah setengah meter. Pada suatu saat, wahana sedang meninggalkan permukaan sebuah planet dengan kecepatan tetap. Nah, dengan kecepatan tetap itu artinya nanti V-nya itu adalah 2 meter per sekon konstan ya. Nah, jika frekuensi ayunan bandul saat itu adalah V per 3 Hz, nah oke. F-nya adalah V per 3 Hz. Kecepatan gravitasi di planet itu yang ditanya adalah G-nya berapa. Nah, untuk kecepatan ini hanya menunjukkan bahwa jumlah gaya yang bekerja itu sama dengan 0. Bukan berarti gaya gravitasinya ada. Cuma di sini hanya ada aksi dan reaksi. Nah, mungkin aksinya adalah semburan ya. Semburan apa? Semburan mesin, tekanan mesin. Kalau aksinya mungkin itu adalah gravitasi gitu. Nah, ini hanya aksi reaksi aja. Jadi percepatan gravitasinya itu pasti ada. Kalau dia di permukaan suatu planet, pasti ada nanti. Nah, percepatan gravitasinya. Tetapi bagaimana cara mencari frekuensinya? Kalau dia frekuensi bandul, entah dimanapun itu, dia nanti mencari frekuensinya itu adalah rumusnya G per L. Nah, gini. Jadi F-nya berapa? F-nya itu adalah V per 3, 1 per 2V akar dari G per setengah. Jadi ini sama-sama kita kuadratin. Nah, ini kuadratin. Maka hasilnya nanti berapa? V pangkat 2 ya, bukan pangkat 3. V pangkat 2 per.
Ini V pangkat 2 ya, atau kebalik nih? Oh ya, pas ya. Kemudian ini kayaknya kebalik ya. F. Nah, ini kayaknya kebalik soalnya. Oke, ini sebenarnya dia udah pas ya. Oke, ini kayaknya kebalik soalnya dia sebenarnya 3 per V ya. 3 per V. Nah, ini soalnya 3 per V. 3 per V Hertz ya. Nah, ini kayaknya kebalik soalnya. 3 per V Hertz. Jadi ini bisa kita ulangi ya. Kita ulangi dia. Jadi nanti di sini kita peroleh 3 per V. Kemudian kita kuadratin. Ini 3 per V ya. Ini salah. Oke, jadi nanti 9 V kuadrat sama dengan 1/4 V kuadrat dikali G per setengah. Jadi nanti kita peroleh di sini dia ya V-nya habis ya. Habis. Kemudian ini 9 sama dengan 1 dikali 4 dikali setengah 2 kan? 2 dikali dengan G. Nah, jadi G-nya nanti itu 18 meter per sekon kuadrat. Di sini sebenarnya ada apa ya? Seharusnya dia 3 per V, bukan V per 3 gitu. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, katanya ini adalah sebuah titik U ya. Oke, sebuah titik U diisi dengan dua cairan A dan D. Rapat massa cairan D 2 kali rapat massa cairan A, dan rapat massa cairan A katanya 1000 kali rapat massa udara. Ketika ujung atas titik D ditiup mendatar dengan kelajuan V, tinggi kolom cairan titik A saat itu adalah HA, dan tinggi kolom cairan pada titik D sama dengan HB, dengan HA dikurang 2HB sama dengan H cm. Keduanya diukur dari garis L. Jika percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, besaran V sama dengan Oke. Untuk menjawab soalnya ini, kita diketahui dulu bahwa rho A tetap rho A, kemudian rho D itu katanya 2 rho A ya. Sedangkan rho A katanya 1000 rho U. Itu artinya rho U berapa? 1 per 1000 apa? 1 per 1000 daripada rho A gitu. Nah, jadi katanya ada titik U ya. Di sini titik U-nya katanya ini kita anggap. Ini kita anggap ada dua cairan nih. Ini si A, ini si D. Di mana nanti di D ini ada kecepatan aliran udara. Nah, kalau kita buat dia kira-kira nanti seperti ini ya. Bisa. Nah, ini cairan yang berbeda. Ini nanti HD, ini HA. Oke. Kemudian di sini katanya apa? Yang ditanya adalah berapa sih kecepatan udara di sini ya? Oke. Nah, untuk menjawab soalnya ini, kita sebenarnya gampang saja. Berarti nanti jumlah tekanan di A sama dengan jumlah tekanan di D. Nah, tekanan yang di A itu akibat adanya ketinggian rho A dikali G dikali HA. Nah, sedangkan di D, rho D dikali G dikali HB. Ditambah karena adanya aliran udara, maka dia setengah rho U VU kuadrat gitu. Jadi tindakan rho D dan GH-nya ke sini. Rho A dikali GH dikurang rho D dikali G dikali HD sama dengan setengah rho U VU kuadrat. Nah, ini kita ubah semua rho A-nya. Rho A, G ke H. Ini 2 rho A ya. Kali G dikali HD sama dengan setengah berapa nih? 1 per 1000. Rho A dikali VU kuadrat. Nah, ini kita eliminasi.
habis. Tinggal di sini kita peroleh G dikali HA dikurang 2HD sama dengan berapa nih? 1/2000 ya. 2000 VU kuadrat. Nah, ini kan G-nya 10 nih. 10 HA dikurang 2 HD 1/2000 VU kuadrat. Maka kali silang nih. Berarti 2000 20.000 ya, bukan 2000. HA dikurang HD tadi hasilnya apa? Ini H. Berarti dikali H sama dengan VU kuadrat. Jadi nanti VU itu sama dengan akar dari 20.000 H. Ini kan sama aja dengan 10.000 ya, dikali dengan 2H. Akar dari 10.000 100. Jadi dia nanti hasilnya itu adalah 100 akar 2H. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A ya. Oke, jadi sangat gampang sebenarnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 19. Nah, di soal nomor 19, kita bisa lihat katanya sebuah balok bermassa 2 kg bergerak pada sebuah bidang datar licin dengan kecepatan 1 meter per sekon. Selanjutnya balok menuruni bidang kasar dengan kemiringan 30 derajat ya, dan mengalami gaya gesek. Ini mengalami gaya gesek sebesar 7 Newton. Setelah sampai di dasar bidang miring, balok meluncur pada bidang datar licin pada kecepatan 2 meter per sekon. Jika percepatan oke. Nanti gambarnya itu kira-kira seperti ini. Nah, ini dia. Jadi di sini kecepatannya di sini katanya V1-nya itu adalah 1 meter per sekon. Sedangkan di sini V2-nya 2 meter per sekon gitu. Kemudian ini adalah H kita anggap. Nah, ya, oke. Nah, di sini nanti misalkan kita anggap titik A, ini titik D. Jadi nanti di sini berlaku energi di jumlah energi di A itu sama dengan jumlah energi di D. Berarti nanti kita lihat lagi nih, ini sudutnya 30 derajat. Ini S-nya udah dikasih tahu ya, udah dikasih tahu. S-nya katanya, oh tidak, belum ya. Oke, kita cari hubungan dulu antara S dengan H. Berarti nanti di sini sin 30 itu sama dengan H per S. Jadi nanti di sini ini setengah ya. H per S berarti S sama dengan 2H gitu. Oke, nah. Jadi nanti energi di A itu adalah energi kinetik. Nah, kemudian ditambah energi potensial. Dikurang karena dari A ke B ada gaya gesek, maka dikurang usaha gaya gesek gitu. Sama dengan di D tinggal energi apa yang ada? Tinggal energi kinetik kedua gitu. Ini energi kinetik pertama. Nah, ini energi potensial pertama. Sebenarnya di sini kita bisa cari energi potensialnya, cuma nanti H2-nya bernilai 0, ya udah sama aja ya. Oke. Jadi di sini kita peroleh setengah NV1 kuadrat ditambah NGH1 dikurang F dikali dengan S. Setengah NV2 kuadrat. Ini berapa? Setengah dikali, masanya 2 ya. Dikali 1 kuadrat ditambah 2 dikali 10 dikali berapa? Hanya berapa? H1-nya. Berarti dia H ya. Kita buat aja H. Dikurang 7 dikali S-nya berapa? 2H. Setengah dikali 2 dikali 2 kuadrat. Nah, ini hasilnya adalah berapa? 1 ditambah 20H dikurang 14H sama dengan berapa? 4. Nah, ya, 4. Nah, pindahkan ke ruas kanan nih. Ini jadi ini 4 atau oke, 4 ya. Jadi ini nanti kita peroleh 6H sama dengan 4 dikurang 1. Jadi 6H sama dengan 3. H sama dengan 3 per 6. Berarti dia setengah meter atau 0,5 meter. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah E gitu.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini katanya soal ke-20 ya. Katanya begini. Dua sumber bunyi A serta pengamat O terletak pada sumber X sebagaimana pada gambar. Kedua sumber menghasilkan bunyi dengan frekuensi sama. Jadi nanti di sini Fs-nya F, di sini juga Fs-nya F. Kemudian setoran buat bunyi di udara adalah VO. Pengamat O diam, artinya kesetaraan pengamat itu 0. Sumber bunyi bergerak ke kiri, dia ke kiri ya. Ke kiri berarti ini dengan laju VA-nya 0,25 VU. Oke. Dan sumber bunyi D bergerak ke kanan dengan laju. Oke, di sini VD-nya itu berapa? D dikali VU. Oke. Kemudian jika selisih frekuensi bunyi dari kedua sumber menurut O adalah 2/15 ya. Oke, di sini delta F-nya berapa? 2/15 F. Nah, ini sebenarnya sama dengan FOA dikurang FOB. Kenapa? Karena di sini si VA lebih kecil daripada VB gitu. Ya, oke. VB itu aja. Jadi yang ditanya itu adalah berapa sih nilai D-nya. Oke. Kita tinjau dulu. Tinjau apa? Tinjau hubungan antara O dengan A. Nah, O dengan A. Jadi nanti gini. O dengan A. Oke. Kita perhatikan kalau untuk mencari frekuensi yang didengar CO akibat sumber bunyi A, dia nanti VU ditambah 0. Kenapa? VT-nya 0 ya. Kemudian di sini VU kalau nanti sumber menjauhi pendengar itu artinya dia nanti ditambah ya. Tambah VS dikali dengan FS. Jadi nanti VU per berapa? VU ditambah 0,25 ya. 25 VU dikali dengan Fs. Jadi ini FOA, ini juga FOA. Berarti nanti VU per VU ditambah 1/4 VU ya. Dikali dengan F. Nah ini sama aja dengan berapa nih? Kita selesaikan habis. Jadi FOA itu sama dengan berapa? Dia nanti 1/5/4F. Berarti hasilnya 4/5F ya. Oke, inilah FOA. Nah, sekarang kita cari hubungan antara O dengan D. Nah, ini tadi yang pertama ya. Ini yang kedua. Oke. Nah, O dengan D. Sekarang kita cari O dengan D. Jadi nanti dia FOD itu sama dengan VU ditambah 0 per VU ditambah VS. Kenapa? Karena sumber menjauhi si pendengar. Berarti ini kita buat bisa menjadi apa nih? VU per VU ditambah berapa? DVU ya, dikali dengan Fs. Jadi ini kita eliminasi aja VU-nya hasilnya. Nah, jadi kita peroleh FOD sama dengan 1/1 ditambah D dikali dengan F. Nah, sekarang kita substitusikan ke delta F. Nah, ingat bahwa delta F itu sama dengan FOA dikurang FOD. Nah, ini hasilnya berapa? 2/15 F sama dengan berapa nih? Sama dengan 4/5 F dikurang 1 ya 1 ditambah D dikali dengan F ya. Oke, kita eliminasi F-nya semua. Habis. Oke. Kita pindahkan 1/1 ditambah D sama dengan
4/5 dikurang 12/15 ya. Oke, samakan penyebutnya. Ini berarti ini bukan 12 ya, tetapi 2. Oke, jangan salah nanti. Kita undo dulu nih. Ini 2 ya. 2/15 samakan penyebutnya. Ini berarti 12 per berapa? 12/15 dikurang 2/15. Oke, hasilnya berapa? 1/1 tambah B sama dengan 10/15. Kali silang nih. Berarti 15 sama dengan 10 ditambah 10D. Jadi tindakan 5 sama dengan 10D. Jadi D sama dengan 5/10 sama dengan hasilnya itu adalah 0,5. Ya, 0,5 aja ya. Oke. Inilah jawaban soal nomor 20. Jadi sangat gampang sebenarnya. Nggak susah-susah amat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini tentang muatannya. Oke, kita lihat. Nah, muatan katanya nomor 21, muatan A 1 mikrokolom berada di X ya. Oke, di X sama dengan 0. Ini katanya muatan A. Si A, kemudian si D katanya, dan muatan titik D berada di 16 ya. Oke, X-nya sama dengan 16 mikrokolom. 16 mikrokolom, cuma letaknya nanti di 60 cm. Oke, kemudian Q-nya masing-masing Q1 atau QA itu 1 mikrokolom, QD itu adalah 16 mikrokolom. Besaran medan listrik di titik C sama dengan 0. Oke, katanya di titik C itu adalah medan listriknya bernilai 0 ya. Oke, berarti jaraknya dari A ke B itu 60 cm. Nah, anggap ya, nanti R1 itu adalah R1, sedangkan R2 itu tetap R2. Atau bisa juga nanti R2 60 dikurang R1, ya kan? Nah, sama aja. Nah, masalahnya sekarang kita mau cari perbandingannya aja, perbandingan jarak R1 dan R2, karena yang ditanya adalah rasio antara AC, A ke C dengan D ke C gitu. Nah, untuk menjawabnya ini nanti kalau di medan listrik di E sama dengan 0, maka nanti E akibat si A itu sama dengan E akibat si D. Jadi ini K QA per R1 kuadrat sama dengan K QB per R2 kuadrat. Nah, ini eliminasi. Habis, kemudian ini 1 mikrokolom ya, per R1 kuadrat sama dengan 16 mikrokolom per R2 kuadrat. Nah, sama-sama akarkan. Nah, tinggal akarkan aja. Akarkan, maka kita peroleh hasilnya adalah berapa? Kita peroleh hasilnya, ini eliminasi aja ya, mikronya. Jadi, akar 1, 1 per R1, akar 2 berapa? 4. Nah, bukan akar 2 ya, akar 16 itu adalah 4. Jadi ini nanti R2. Jadi yang ditanya perbandingan apa? R1 dengan R2, pindahkan aja. R1-nya jadi 1/4 sama dengan R1 per R2. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah 1/4. Berarti A ya. Oke, inilah dia. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya katanya begini ya. Ini tentang sebuah wadah berbentuk seperti gambar di bawah ini. Wadah berisi suatu cairan dengan rapat massa 1000 kali rapat massa udara. Ketika ujung atas titik A ditiup mendatar dengan kecepatan 20 meter per sekon,
tinggi kolom cairan pada titik A adalah HA dan tinggi kolom pada cairan D sama dengan HD. Keduanya diukur dari garis L ya. Perputaran gravitasi di tempat itu. Oke, ini artinya cairan si A sama dengan cairan di B gitu. Nah, untuk menjawabnya kita nanti buat aja jumlah tekanan di A sama dengan jumlah tekanan di B. Jadi nanti di A itu tekanannya adalah rho G HA ditambah setengah rho U VU kuadrat. Kenapa? Karena di A ditiup ya. Kemudian kalau di D itu katanya nggak ada tiupan, berarti dia rho D dikali G dikali HD gitu aja ya. Oke. Kemudian yang ditanya adalah percepatan gravitasinya berapa. Nah, tinggal tindakan saja si rho A-nya ya. Oke. Rho A dikali GH dikali A ke ruas kanan ya. Jadi nanti setengah rho U VU kuadrat sama dengan rho D dikali G dikali HD dikurang apa? Rho A dikali G dikali HD. Oke. Di sini kita buat rho U VU kuadrat sama dengan ini rho G dikali HD rho G dikali ini HA ya, bukan HD. Ini rho A, bukan rho A ya, tapi HA. Jangan salah. Hati-hati ya, kalau dia penulisan nanti jadi salah dia. Oke, kemudian ini setengah dikali. Tadi rapat massa cairan itu katanya 1000 kali rapat massa udara. Berarti di sini kita peroleh rapat massa udara 1/1000 dikali rapat massa cairan itu sendiri. Berarti nanti VU kuadrat sama dengan rho, ini bukan rho A ya, tapi rho aja. Kemudian dikali 10 dikali HD dikurang HA. Nah, yang ditanyakan G ya. Oh, G. Ternyata nggak boleh kita buat 10 ya. Hati-hati. Oke, kita buat aja G. Oke, mantap. Jadi ini hapus jadi VU kuadrat. VU-nya berapa nih? Kita masukkan nilai VU. Berarti 20 kuadrat per 2000 ya. Sama dengan G dikali HD dikurang HA. Nah, ini kan 400 nih. 400 per 2000. Matikan 2 nolnya, habis nih. Ya. Oke, jadi nanti G HD dikurang HA. Jadi sama-sama bagi 4. Jadi 1/5 G sama dengan HD dikurang HA. Jadi nanti G-nya itu hasilnya adalah 1 per ya. Nah, 1/5 HD dikurang HA. Nah, ini dia. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah E ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 23. Katanya begini ya. Sebuah balok bermassa 1 kg bergerak di bidang datar kasar, kemudian mendaki sebuah bidang miring, licin. Panjang bidang miring 1 meter dan sudut kemiringan 30 derajat. Mula-mula balok bergerak di bidang datar kasar. Gaya gesek balok dan bidang datar sebesar 1 Newton. Usaha gaya total yang bekerja pada benda sampai ujung lintasan bidang miring adalah -6 Joule. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, panjang lintasan balok di bidang kasar adalah. Oke. Jadi nanti kita di sini kalau mencari usaha total itu nanti sama dengan atau kita gambarkan dulu ya biar paham. Nah, ini misalkan bidang kasar nih, kasar. Kemudian ini adalah apa? Bidang miringnya. Kemudian sudutnya itu adalah 30 derajat. Ini kita tandai A, B, C. Ini nanti H-nya gitu.
Jadi di sini H1-nya itu adalah 0, kemudian H2-nya nanti sebesar H. Berapa H-nya? Tergantung di sini kita lihat. Nah, R-nya di sini, sisi miringnya itu 1 meter. Jadi kita cari dulu H-nya ini berapa tingginya. Jadi nanti bisa kita buat sin 30 sama dengan H per R. Jadi nanti setengah H per 1, berarti H-nya itu adalah setengah meter. Jadi nanti H2-nya itu adalah setengah meter. Kemudian, kalau mencari usaha total dari ABC, itu nanti usaha akibat gaya gesek ditambah usaha akibat perubahan energi potensial. Jadi nanti perubahan energi potensial ya, itu sama dengan ET2 minus ET2 dikurang ET1. Atau bisa kita buat ini nanti NGH2 dikurang 0 ya. Nah, sama aja. Nah, jadi kita peroleh di sini kalau misalkan bendanya nanti bergerak ke kanan, gaya geseknya pasti bergerak ke kiri. Jadi kita kasih tanda negatif. Jadi ini dia minus 6, usaha totalnya dikurang F dikali dengan S. Kemudian ditambah dengan minus apa nih? NGH2. Nah, di mana nanti usaha delta ET sama dengan delta ET ya. Oke. Kemudian di sini kita dapat minus 6 sama dengan minus 7 ya. 7 bukan ya. Oke, ternyata gaya geseknya 1 ya. Berarti 1 aja kita buat. 1 dikali dengan S dikurang. Masanya berapa? 1 dikali 10 ya. Jadi tetap 10 nanti. 1 kali 10 dikali berapa? Setengah. Gitu. Jadi ini 6 minus 6 ya. Dikurang S dikurang 5. Jadi kita peroleh S-nya sama dengan 6 dikurang 5. Hasilnya adalah 1 meter. Nah, begitulah kira-kira jawaban soal nomor 23. Jadi jawabannya itu adalah E, 1 meter. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini kita lihat soal berikutnya ya. Jadi nanti begini. Kalau misalkan N1 dianggap lebih besar daripada N2, maka nanti kita bisa tentukan bagaimana sih menentukan percepatannya atau gaya-gayanya gitu. Nah, jadi nanti di sini kalau ada dua katrol yang sama itu nanti percepatan sudutnya. Jadi mencari percepatan sudut 1 itu bisa kita cari dengan cara masing-masing ya. Nanti percepatan sudut 1 itu bisa kita cari dengan A1 per R1. Sedangkan A2 itu nanti A2 per R2 gitu. Nah, kemudian di sini kalau misalkan hubungannya ini nanti, kalau dia dalam dinamika rotasi, itu nanti gini dia. T1 dikali R1 dikurang T2 dikali R2 sama dengan I total dikali dengan alfa gitu. Nah, kenapa saya buat T1 dikali R1 dikurang T2 dikali R2? Karena jari-jari si R1 lebih besar daripada R2. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat soalnya. Suatu sistem mekanik tersusun dari dua katrol berbentuk silinder pejal yang ditempel sesumbu. Lihat gambar, jari-jari R1 10 cm dan R2 5 cm. Pada setiap katrol dililitkan seutas tali dengan beban di ujungnya ya. Jika tegangan tali N1 12,5 Newton dan N2 15 Newton, sedangkan percepatan linear beban N2 2,5 meter per sekon kuadrat. Dan momen inersia katrol pertama itu adalah 0,005 kg meter kuadrat ya. Meter kuadrat, momen inersia katrol kedua adalah berapa? Oke, jadi untuk menjawab soalnya ini, diketahui bahwa R1 itu adalah 10 cm, berarti 0,1 meter. R2 berapa? 5 cm, berarti 0,05 meter. Kemudian A2 dia katanya 2,5 meter per sekon kuadrat ya.
Oke. Kemudian tegangan pada T1 itu sama dengan 12,5 Newton, T2 itu adalah 15 Newton. Yang ditanya adalah momen inersia kedua. Nah, kalau mencari momen inersia kedua, cari dulu momen inersia totalnya. Karena nanti momen inersia kedua ini ya bisa dicari dengan apa? Momen inersia total itu nanti sama dengan apa? I total sama dengan I1 ditambah I2 gitu. Nah, ini dia. Jadi nanti bisa kita buat di sini 12,5 ya dikali dengan 0,1 ya. Dikurang berapa nih? 15 dikali 0,05 ya. Sama dengan I total dikali dengan alfa. Alfanya belum ada. Jadi kita cari dulu alfanya dong. A2 per R2. Berarti nanti 2,5 per 0,05 ya. Ini kan sama aja dengan 250 per 5. Hasilnya berapa? 50 radian per sekon gitu. Nah, jadi kita tinggal masukkan ini 50. Ini hasilnya berapa? 1,25 dikurang 0,75. Nah, I totalnya sama dengan dikali 50 ya. Nah, ini hasilnya berapa? 0,5. 50 I total. Nah, jadi nanti I totalnya kita dapat 0,5 per 50. Hasilnya adalah 0,01. Jadi di sini I totalnya kan dapat nih. Berarti kita buat I1 ditambah I2. Berarti berapa? 0,01 sama dengan I1-nya 0,05 ya. Oke. Oh, 3 dibalik koma 0,05 tambah I2. Jadi kurangkan aja. 0,01 dikurang 0,05 sama dengan I2. Jadi nanti I2-nya itu adalah 0,005 juga ya. Oke, inilah jawabannya. Kilogram meter kuadrat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C ya. Oke, sama aja ternyata. I1 dengan I2. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 25 ini bisa kita lihat katanya ini tentang gas ideal ya. Monoatomik. Oke, kita baca. Gas ideal monoatomik. Oke. Monoatomik. Berarti nanti monoatomik itu delta U-nya sama dengan 3/2 NR delta T ya. Oke. Ini bisa juga kita buat 3/2 T2 V2 dikurang T1 V1. Oke. Kemudian menjalani proses katanya N mol gas ya. Menjalani proses termodinamika dalam wadah yang volumenya tetap. Kalau dia nanti volumenya tetap, ini dianggap D ya. Itu berarti nanti usahanya bernilai 0 gitu. Nah, kemudian dalam proses tersebut gas mengalami perubahan tekanan. Oke, delta T-nya katanya sebesar A Pascal. Yang ditanya itu adalah apa? Yang ditanya itu adalah berapa sih perubahan energi dalamnya? Delta U aja ya. Oke, maka mencari delta U 3/2 T2 V2 dikurang T1 V1. 3/2 ini artinya nanti T2 dikurang T1 ya, dikali nanti dengan V. Kenapa? Karena V-nya konstan gitu. Jadi ini 3/2 delta T dikali V. Jadi nanti 3/2 D dikali V. Nah, inilah dia energi dalamnya. Nah, catatan di mana nanti si V itu adalah D ya. Oke, wait. Delta D-nya itu adalah A ya. Oke, jangan salah. Nah, jadi nanti delta T-nya itu adalah A.
kemudian V-nya itu adalah D. Jadi nanti 3/2 AD gitu aja. Inilah delta U. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A ya. Oke. Kalau nanti dia diatonik berarti 5/2 AD gitu aja ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya gini. 2 batang logam 1 dan 2 dengan panjang sama, yaitu L. Batang 1 memiliki luas penampang A1 dan konduktivitas termal K1. Batang kedua memiliki luas penampang A2 0,5 A1 dan konduktivitas termal K2 sama dengan 0,5 K1. Kedua batang disusun sejajar dan setiap ujungnya ditempelkan pada objek bertemperatur sama. Rasio laju aliran kalor pada logam 1 dan logam 2. Oke. Nah, kalau nanti untuk laju kalor itu rumusnya K dikali A dikali ya delta T bisa. Nah, delta T per L. Jadi kalau perbandingan laju kalor 1 dengan laju kalor 2 itu hanya bandingkan aja. K1 dikali A1 dikali delta T1 dikali L2 per K2 dikali A2 dikali delta T2 dikali L1. Nah, di dalam soal kan panjangnya sama. Oke, coret aja. Kemudian, katanya ditempelkan pada objek bertemperatur sama. Berarti habiskan. Nah, yang beda itu hanya apanya? Hanya K-nya. Berarti ini nanti K1 dikali A1 per K2-nya berapa? 0,5 kan? Atau setengah K1. Kemudian K2-nya A2-nya berapa? 0,5 juga, setengah A1. Berarti bisa kita coret A-nya habis. Maka kita peroleh dia ini nanti 1/4. Berarti hasilnya 4/1. Jadi terbandingan laju kalornya T1 dengan T2 itu sama dengan 4/1. 4/1 gitu aja. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah 4/1 ya. Oke, 4/1 bukan 1/4. Nah, demikianlah pembahasan dari soal UTBK tahun 2021 sebanyak 13 soal. Semoga ini bermanfaat untuk adik-adik ataupun Anda yang ingin mengetahui bentuk soal UTBK khususnya fisika di tahun 2021. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.